Pengertian teori evolusi pra-Darwin. Teori evolusi pra-Darwin dibedakan menjadi dua masa, yaitu masa fiksisme dan masa transformasi. Masa fiksisme terdapat Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hooke, dan lain-lain. Pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos. Teori abiogenesis atau generatio spontanea dipelopori oleh Aristoteles. Teori ini menyatakan bahan kehidupan dapat muncul secara spontan dari bahan-bahan kimia yang ada di teori abiogenesis. Aristoteles dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah generatio spontanea, yang kedua potensi, yang ketiga adalah proses kimia, dan yang keempat adalah spontanitas. Contohnya, seekor cacing yang keluar dari tanah, maka cacing tersebut berasal dari tanah. Yang kedua adalah kata yang keluar dari lumpur, maka kata tersebut berasal dari lumpur. Ilmuwan yang mendukung teori abiogenesis yaitu John Needham. John Needham melakukan penelitian dengan merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, kemudian ditutup dengan gabus. Yang kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek yang melakukan percobaan dengan mikroskop dan melihat mikroorganisme. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, diantaranya Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Pertama adalah percobaan Francesco Redi. Percobaan Francesco Redi yang pertama adalah meletakkan daging mentah di dalam toples. Yang kedua, menutup setengah toples dengan kain kasa. Yang ketiga, mendiamkan toples selama beberapa hari. Yang terakhir adalah mengamati daging di dalam toples. Hasil percobaan adalah daging yang tidak ditutup dihinggapi belatung. Daging yang ditutupi tidak ada belatung. Selanjutnya adalah percobaan Lazzaro Spallanzani. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, bukan dari generasi spontan. Langkah-langkah percobaan ini adalah memanaskan kaldu dari rebusan daging hingga mendidih. Yang kedua, membagi kaldu menjadi 2 tabung. Yang ketiga, membiarkan 1 tabung terbuka dan menutup tabung lainnya. Yang keempat adalah mendidihkan kedua tabung, dan yang terakhir adalah membiarkan kedua tabung beberapa hari. Hasil percobaannya, tabung A yang terbuka akan menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme yang berasal dari udara. Sedangkan tabung yang B tertutup, kaldu tetap bening karena tidak terkontaminasi mikroorganisme dari udara. Selanjutnya adalah percobaan Louis Pasteur. Percobaan ini adalah menggunakan labu leher angsa untuk menunjukkan bahwa kehidupan tidak muncul secara tiba-tiba. Percobaan ini membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan lain sesuai dengan teori biogenesis. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama adalah Homo vivum ex ovo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua adalah Homo ovum ex vivo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah Homo vivum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori evolusi kimia pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Harold Urey. Urey menyatakan bahwa periode tertentu atmosfer bumi mengandung molekul metana, amonia, air, dan karbon dioksida. Karena pengaruh dari energi petir dari sinar kosmis, zat-zat tadi bereaksi. Hasil reaksi tersebut menghasilkan suatu zat hidup yang diduga virus. Zat tersebut berkembang selama jutaan tahun dan membentuk makhluk hidup. Teori yang dikemukakannya tersebut kemudian dikenal dengan teori Urey. Selanjutnya, Steinel Miller melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan teori Urey tersebut. Peralatan yang dirancang Miller yakni ruang bunga api diisi dengan campuran gas meniru atmosfer purba, sementara botol kaca kecil diisi dengan air murni seperti sup purba. Percobaan ini berlangsung selama seminggu dan dapat menghasilkan beragam senyawa organik.
Di alam nyata, reaksi kimia ini akan berjalan selama jutaan tahun sehingga dapat membentuk hasil yang lebih kompleks. Jadi, berdasarkan teori evolusi kimia, dapat diketahui bahwa kehidupan tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan timbul secara bertahap dari senyawa tidak hidup. Terdapat satu teori yang menjelaskan bahwa organisme eukariotik berasal dari evolusi organisme prokariotik yang bersel satu. Teori tersebut dinamakan endosimbiosis. Endosimbiosis ini dapat diartikan hidup bersama di dalam hal ini mengacu pada proses endosimbiosis-nya sendiri. Teori ini dikemukakan oleh Lynn Margulis. Endosimbiosis menjelaskan adanya satu interaksi perubahan sel prokariotik menjadi sel eukariotik. Interaksi tersebut melibatkan dua sel. Satu sel berperan sebagai inang dan sel lainnya masuk ke dalam inang untuk menjadi organel. Berdasarkan teori endosimbiosis diketahui bahwa asal-usul sel eukariotik dimulai ketika sel prokariotik purba dimakan oleh sel eukariotik sederhana yang berukuran lebih besar dan berperan sebagai sel inang. Sel prokariotik purba yang masuk akan menjadi cikal bakal organel sel mitokondria dan kloroplas. Contoh endosimbiosis ini yaitu satu bakteri aerobik yang ditelan oleh sel eukariotik berevolusi menjadi mitokondria. Menurut teori evolusi, makhluk darat berevolusi dari makhluk laut. Awalnya, sel-sel berkembang di laut dan menjadi organisme laut. Seiring waktu, beberapa organisme pindah ke darat karena persaingan untuk bertahan hidup. Bukti teori ini terlihat dari siklus hidup amfibi, yang sebagian hidup di air lalu bermetamorfosis dan hidup di darat. Teori evolusi Lamarck dikemukakan oleh Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah ciri sifat atau karakternya karena pengaruh lingkungan. Teori ini dikenal dengan use and disuse. Jika suatu bagian tubuh sering digunakan, bagian tersebut akan berubah dan beradaptasi dengan lingkungan. Sebaliknya, bagian yang jarang digunakan akan menghilang, rudimeter. Perubahan ini disebut sifat perolehan yang kemudian diwariskan kepada keturunan, sehingga makhluk hidup semakin maju dari generasi ke generasi. Contohnya adalah leher jerapah. Jerapah diduga memiliki leher panjang karena kebiasaan memakan daun dari pohon tinggi. Leher yang memanjang akibat penggunaan terus-menerus diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga leher jerapah semakin panjang dari waktu ke waktu. Teori evolusi sintesis dibentuk sekitar tahun 1936 sampai 1947 dengan mengembangkan genetika yang merupakan integrasi antara seleksi alam Darwin dengan genetika Mendel. Bunyi seleksi alam Darwin yaitu proses di mana makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan akan bertahan hidup. Sedangkan teori genetika Mendel merupakan teori pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1866. Teori ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat genetik diturunkan dari satu makhluk hidup ke keturunannya. Tokoh yang terdapat pada teori ini yaitu tokoh utama yang mengembangkan sintesis modern diantaranya R.A. Fisher, Theodosius Dobzhansky JPS, Halden Sewell Wright, Julian Huxley, Ernst Mayr, Bernhard Renz, Sergei Chetverikov, George Gaylord Simpson, dan J. Ledyard Stevens. Sintesis modern mengusulkan definisi baru evolusi sebagai perubahan frekuensi alel dalam populasi, sehingga menekankan dasar genetik evolusi. Disebutkan bahwa terdapat 4 mekanisme evolusi yang berkontribusi terhadap perubahan frekuensi alel. 4 mekanisme evolusi tersebut adalah pergeseran genetik acak, aliran gen, tekanan mutasi, dan seleksi alam. Kemudian contoh hewan dari beberapa evolusi tadi yaitu contoh hewan dari pergeseran genetik adalah kupu-kupu, anjing, dan kelinci. Contoh hewan yang mengalami aliran gen adalah kucing, anjing, dan burung beo. Contoh hewan yang berevolusi karena tekanan mutasi adalah ngengat berbintik di Inggris. Kemudian yang terakhir adalah contoh hewan yang berevolusi karena seleksi alam adalah jerapah, kuda, burung pipit Darwin, dan ngengat piston. Teori evolusi dalam krisis.
Michael Denton, penerbit buku Evolution: A Theory in Crisis tahun 1985, menyimpulkan bahwa teori seleksi alam sangatlah jauh dengan memberikan penjelasan bagi kehidupan di bumi. Tujuan Denton dalam mengajukan sanggahannya bukanlah untuk menunjukkan kebenaran dari pandangan lain, tetapi hanya membandingkan Darwinisme dengan fakta-fakta ilmiah. Harun Yahya, dalam karyanya yang berjudul Keruntuhan Teori Evolusi, menurut pandangan Harun Yahya, konsep kehidupan yang berasal dari benda mati bertentangan dengan hukum dasar biologi. Dalam hal ini, Harun Yahya memberikan gambaran bahwa sel hidup merupakan hasil pembelahan dari sel hidup juga, dan bukan dari pembelahan sel mati. Harun Yahya juga mengungkapkan pendapatnya dari sudut pandang berbeda yang menyatakan bahwa di alam semesta ini ada pencipta atau kreator, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kelemahan teori Darwin menurut Harun Yahya. Dari berbagai fosil yang ditemukan, ia berpendapat bahwa perbandingan anatomi menunjukkan bahwa spesies yang diduga telah berevolusi ternyata memiliki ciri-ciri anatomi yang sangat berbeda. Contohnya, pada hewan Triophyta pada era Kambrian yang muncul dengan struktur tubuh yang sudah kompleks tanpa adanya fosil transisi. Yang kedua, pada tumbuhan Ginkgo biloba dan Angiospermae yang muncul secara mendadak dan tanpa bentuk transisi yang jelas. Yang kedua, seleksi alam. Tidak pernah terbukti menciptakan spesies baru, hanya menyeleksi yang sudah ada. Contoh pada hewannya, kupu-kupu Biston Delawaria di Inggris, di mana perubahan warna kupu-kupu bukan karena evolusi, tetapi akibat seleksi oleh pemangsa. Contoh pada tumbuhan, pada Campanula yang menjadi lebih gelap di daerah yang lebih panas. Yang ketiga, mutasi. Bersifat merusak, tidak menambahkan informasi genetik baru, dan jarang terjadi pada sel reproduksi. Contohnya pada hewan, tikus atau anjing yang sangat mengalami perubahan fisik atau penyakit karena mutasi genetika. Pada tumbuhan, varietas mawar, mutasi pada mawar yang menghasilkan kelopak dengan bentuk atau warna yang tidak simetris dan tidak sempurna merupakan contoh cacat genetik.